membaca, kita lihat dulu ya nak ya, seperti apa cara membaca. Bentar. Apakah ini? Sebentar ya nak ya, kita lihat dulu. Ya, ini cara membaca. Siapa yang suka membaca? Angkat tangannya. Semua yang suka membaca angkat tangan. Ada sepertinya yang tidak dengar teacher. Oke, turun tangannya. Pintar. Coba buka dulu suaranya si Dela. Dela pernah membaca. Membaca apa saja, nak? Tolong buka suaranya, Dela. Pernah membaca. Saya pernah membaca itu, teacher. Masih ingat tidak, Dela? Pernah baca apa, nak? Buku pelajaran. Buku apa, nak? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Iya, jangan diajarin, harus mikir sendiri. Kemarin aku baca apa gitu ya, nak ya. Oke, kunci suaranya. Coba Christian, kamu baca apa? Pernah baca apa? Hanya buku pelajaran. Pernah nggak baca? Baca apa lagi, nak? Coba. Christian. Banyak. Iya, baca apa? Masih ingat nggak apa yang dibaca itu yang banyak itu, nak? Salah satunya apa? Lupa. Oh, lupa. Oke lah, kunci suaranya. Yang dibaca itu, nak, boleh buku pelajaran, baca kitab suci, doa tiap hari, pelajaran juga dibaca. Ya, nak ya, jangan tunggu mamanya suruh ada PR, kerjakan halaman 9, Joy, baru dikerjakan. Duduknya Joy rapi, nak, baru Joy kerjakan. Dikerjakan tapi tidak dibaca dulu. Langsung aja dicoretin dia, digaris-garis. Harusnya dibaca dulu. Sebelum mengerjakan sesuatu, lihat dulu bukunya. Contoh seperti ini. Misalnya ini tugasnya. Harus dibaca dulu apa disuruh di sini. Nah, kamu baca dulu. Misalnya ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh. Oh, disuruh perhatikan gambar di bawah ini. Berarti ada gambar di bawah yang harus diperhatikan. Ya, itu. Baru ikuti lagi. Baris kedua, ini contoh ya nak. Baris kedua apalagi sih perintahnya? Beri, yang baru masuk kunci suara sayang. Beri tanda centang untuk sikap duduk yang benar. Ini contoh. Oh, ternyata diberi tanda centang untuk sikap duduk yang benar. Dan selanjutnya. Biasakan begitu ya nak ya. Jangan apa-apa. Kayak mana ini? Nggak ngerti aku. Biasakan membaca. Walaupun membacanya hanya misalnya nggak apa-apa. Walaupun masih mengeja nak ya, dibaca. Bernard lihat apa sayang? Lihat kemari, oke? Sekarang kita lihat. Anak-anak, kalau kita membaca, kita akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan membaca kita tahu sesuatu. Membaca itu dikatakan istilahnya jendela dunia. Tahu ya? Suaranya masih ada, nak. Tolong kunci suaranya. Jadi membaca itu seperti diibaratkan adalah jendela dunia. Bayangkan jendela dunia. Jadi lewat membaca itu kita mengenal seluruh dunia. Itu istilahnya ya. Jadi membaca itu harus disukai anak-anak. Apalagi masih kelas 1. Harus suka membaca, Bernard. Ya nak ya. 1 hari 1 halaman dibaca pelajarannya ini. Ini karena Zoom. Coba kalau tatap muka, teacher suruh baca satu-satu. Tapi kalau Zoom ini baca satu-satu, nggak tuntas nanti pelajaran kita ya nak ya. Jadi ingat kita harus suka membaca. Ingat itu baik-baik. Terus sekarang kita belajar. Mengapa kita harus membaca? Ya, kenapa sih harus membaca? Tadi teacher sudah katakan lewat membaca kita jadi bertambah pengetahuannya. Ya, dengan membaca kita jadi pintar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena bacaan-bacaan itu atau tulisan-tulisan itu ada sesuatu di situ yang penting, yang bermanfaat.
Misalnya saja kita hari ini buku tematik ini. Nah, ini buku tematik ini. Dicatat di sini. Kita belajar cara membaca. Oh, berarti dengan membaca semua tulisan ini, bacaan ini, kita akan tahu seperti apa cara membaca yang benar. Ya, tolong kalau teachernya itu menerangkan lipat tangannya, lihat kejumnya. Tidak usah dulu gerak sana, gerak sini, buka sana, buka sini, tatap sana, lirik sana. Jadi teacher tahu siapa yang memperhatikan teacher. Lipat tanganmu itu, lihat handphonemu. Kan kameranya teacher lihat. Oh, yang menatap kamera dia serius belajar. Yang gerak-gerak, yang buka-buka, oh itu main-main. Apalagi matanya lihat sana, lihat sini. Oh, itu ada penilaian. Yang tertib belajar nilainya bagus ya nak ya. Biarpun jawabannya benar semua, kalau ketika belajar main-main, kurang nanti nilainya. Oke, perhatikan itu. Jadi ingatlah, kita membaca supaya pintar. Nah, sekarang karena membaca itu sangat penting. Ingat itu, membaca sangat penting. Perhatikan orang tuamu. Misalnya dia pergi ke pasar belanja. Kalau dia tidak baca, misalnya dia beli susu. Kalau tidak dibaca di situ expire atau tanggal kedaluarsanya kapan, bisa bahaya anak-anaknya minum susu. Orang tua begitu, nak dibaca dulu. Oh, tanggal sekian dia expire, tidak boleh lagi diminum, jangan dibeli. Jangan asal beli, nggak dibaca. Ya, ada tulisan-tulisan di situ susu misalnya. Apalagi misalnya makanan misalnya mie instan. Dilihat dulu, tanggal expire-nya berapa. Jangan-jangan udah expire kita makan sakit perut. Sudah kedaluarsa. Jadi ada yang harus dibaca. Jadi membaca itu penting. Begitu juga dengan pelajaran kita pagi hari ini, cara membaca. Dengan membaca buku ini, cara membaca yang baik, kita akan tahu seperti apa cara membaca yang baik. Sebelumnya teacher katakan membaca itu penting. Dela, membaca itu penting. Lipat tangannya nak ya. Bisa tenang hanya berapa menit. Nanti baru kita menulis. Nah, cara membaca ini perhatikan. Dia anak yang suka membaca, anak-anak kelas 1. Lihat nih, serius dia membaca. Adakah anak-anak kelas 1 yang serius membaca? Ataukah ada yang gerak-gerak pegang pena lah? Ini anak ini dia hanya bukunya yang dibuka. Dia tidak buka ini nih, buka spidol atau dia lihat bola dunia ini. Tidak, dia hanya menatap buku. Itu namanya serius, fokus membaca. Berikutnya kita lihat. Ya. Sekarang bagaimana cara membaca yang baik? Cara membaca yang baik, lihat ini. Nanti kalau di sekolah duduknya, taruh kursinya ini, duduk harus tegak. Bentar, teacher. Ini dulu. Sudah. Sebentar nak ya. Sudah lari dia. Sebentar nak. Sudah lari sebentar. Cara, bentar ya nak ya, sabar dulu. Namanya internet ini lari-lari. Jadi cara membaca yang benar itu duduknya harus diperhatikan. Tadi harus ada buku di depannya. Di bukunya pun ada. Coba lihat di gambar halaman 54. Gambar 54 yang pertama itu lihat tuh. Duduknya itu rapi. Ada buku di mejanya. Sebentar ya nak ya. Sambil mencari sebentar. Jaringannya ini lari-lari nak. Oke, sebentar. Dia tadi sudah sampai di sini. Oke. Ingat, cara membaca yang baik itu mata sama bukunya itu nggak boleh terlalu dekat begini ya, jangan. Nah, perhatikan ini jaraknya ada 30 cm jaraknya. Lalu yang berikut duduknya itu yang tegak nak. Coba siapa yang ada kursi di situ, duduklah yang tegak.
Jangan membaca kayak gini, macam tidur-tidur kayak lihat teacher gini kan, nggak boleh. Kenapa? Nanti rusak matanya. Lalu kenapa duduknya nggak boleh sembarangan? Nanti bisa bahaya sama karena kamu masih bertumbuh. Pertumbuhan itu anak-anak masih masa pertumbuhan. Nah kalau duduknya nggak benar, nanti misalnya gini miring terus, punggungnya bisa bahaya, nak ya. Jadi perhatikan ini cara membaca yang benar. Kakinya itu rapi, duduknya, tangannya dilipat, lalu jarak dari buku ke mata ini ingat 30 cm. Kalau ada penggaris atau penggaris di rumahmu diukur 30 cm. Ya, jangan dekat kali nanti rusak matanya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar lagi, mana dia? Ah, ini. Ini namanya cara membaca yang salah. Kenapa salah dia? Ini badannya membungkuk. Membungkuk. Tidak boleh membungkuk. Karena ingat tadi anak-anak itu masih masa pertumbuhan. Kalau dia bungkuk terus, sama seperti tanaman yang masih muda, di rumah itu kan misalnya kalian punya bunga yang masih kecil-kecil gitu, yang tunas-tunas. Kalau kalian bungkukkan, nanti dia tumbuh akan menjadi bungkuk. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh. Harus duduk tegak. Ini salah ya. Tidak boleh mata ini, nggak boleh terlalu dekat ke buku ini. Apalagi ini, sampai dia menunduk. Tidak boleh. Berikutnya. Kita lihat lagi. Ini tadi ingat jaraknya ini 30 cm. Nah, kalau membungkuk, apalagi misalnya menulis nih, lihat nih. Tulangnya ini jadi nanti bengkok. Ya, siapa di sini yang nulis begitu? Dia miringkan dulu badannya, jangan, lurus aja, nak. Lurus, tegak. Ini cara menulis. Ketika menulis kan kita membaca karena misalnya menulis PR, tuliskan nama buah. Nah, ketika menulis nama buah kan kamu membaca buah rambutan. Nah, kalau menulisnya dekat sekali bahaya matanya ini. Apalagi posisi duduknya seperti ini. Siapa yang duduk seperti ini? Masih banyak yang gerak-gerak di kelas 1 ini. Lipat dulu tangannya. Arman gatal kepalanya, nak. Duduklah rapi, lihat nih. Kita kan belajar, belum menulis. Jangan dulu mengantuk-mengantuk. Lihat nih, ha. Duduknya yang harus seperti ini. Coba semua duduk seperti inilah. Di rumah pakai kursi nggak? Kalau nggak pakai kursi ya sudah nggak apa-apa. Kita lihat lagi. Mana lagi dia? Ah, ini kebiasaan-kebiasaan yang salah. Nih. Ini kalau siapa di rumah yang punya laptop. Ya, duduknya juga tidak tegak, ini bahaya nih. Seperti teacher berhadapan dengan laptop, kalau teachernya nunduk-nunduk gini nanti tulang punggungnya ini bisa bahaya. Jadi harus tegak mainnya duduknya gini. Ini harusnya lurus badannya ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini juga cara baca yang salah. Siapa yang membaca di tempat tidur? Enak-enakan seperti ini. Ini merusak mata. Ya, ini. Nanti terlalu dekat jaraknya. Nggak boleh. Harus 30 cm. 30 cm itu kira-kira berapa jengkal? Kalau ada penggaris di rumah, ukur. Penggarisnya buat berdiri 30 cm. Oh, berarti inilah cara membaca yang benar. Jangan membaca sambil tidur. Dela tidak boleh membaca sambil tidur. Arman juga nggak boleh. Duduknya yang tegak ya. Ini salah. Tapi yang benar adalah ini. Perhatikan ini. Nih, jaraknya mata ke sini 30 cm. Duduknya tegak. Kalau membaca dan juga menulis tidak boleh. Badannya miring-miring. Ya, itu dia. Lalu ketika membaca perhatikan juga cahaya. Ya, nggak boleh membaca di tempat yang kurang cahaya. Harus ada seperti teacher ini membaca ada lampu di ruangan ini. Coba kalau gelap, kan sakit matanya membaca gini. Aduh, bagaimana apa ini ya gitu. Jadi di rumah juga begitu si Dela, si Arman, jangan baca di kamar yang gelap, nanti rusak matanya. Nah, ini. Selain tadi duduknya tegak lalu jaraknya 30 cm, kita juga perlu cahaya. Iyalah, kalau membaca harus di tempat yang terang ya. Oke, ini salah. Masa membaca di gelap-gelap sambil tidur lagi?
Banyak yang begitu kan main game anak-anak kan. Ketika main game gini-gini, nah itu nggak boleh. Kalaupun kamu main game, misalnya ini handphone, jaraknya harus jauh, nak. Karena radiasi dari handphone itu juga bahaya untuk mata. Jadi harus jauh jaraknya main handphone. Ya, jangan dekat kali gini, dipanggilin Christian, asik dia main handphone. Christian, nggak peduli lagi sama kesehatan mata, nggak boleh. Ingat membaca, kan kita membaca ada tulisan-tulisan, ada gambar-gambar di handphone itu, ingat harus jaraknya 30 cm. Jangan gini. Kalau ada yang begini nanti dia pasti matanya bisa rusak. Untuk menjaga mata harus jaraknya jauh. Bisa main handphone jaraknya jauh, oke? Ingat jangan membaca di tempat yang gelap. Ya. Sekarang ini PR-nya. Tugasnya bukan ini ya, tugasnya adalah ini membuat posisi membaca dengan tepat. Maksudnya di situ kalian lagi membaca, terus dipoto sama mamanya. Nah, inilah cara membaca yang baik. Itu aja tugasnya, enak ya. Itu tugasnya. Oke, selesai di situ. Teacher hanya menunjukkan cara membaca yang tidak baik. Sekarang kembali ke bukunya. Lihat di halaman 54. Si Raja mengantuk. Si Despa duduknya kurang rapi. Si Rafael duduknya menyandar. Teacher lihat semua. Ayo, si Beatrice tidak kelihatan. Di mana orangnya ini? Si Putri rambutnya diikat yang rapi, nak. Jangan seperti itu, nanti terganggu ketika membaca. Oke. Yes. Lihat enak ya bukunya. Ini kita kembali ke pelajaran. Tadi kan cara-cara membaca yang salah. Sekarang kita kembali ke buku. Mata sangat penting. Semalam kita belajar. Mata itu termasuk indera apa? Jangan ada orang tua yang membisikkan. Tapi jawab sendiri. Siapa yang ingat buka suaranya langsung bicara? Yang ingat, nggak usah lihat kiri kanan, tanya sana sini, tidak perlu. Apa ya, indera apa ya mata itu? Coba. Siapa? Ada yang tahu? Lupa semua, bagus. Indera apa itu, nak? Oh, Rafael, buka suaranya. Tapi jangan ada suara-suara lain ya. Murni anak-anak yang menjawab. Siapa yang bisik-bisik, berarti dia nggak jujur. Yuk, Rafael. Duduknya, nak. Mata itu indera apa, Rafael? Mata. Yang mata. Iya, mata. Indera apa kemarin kita belajar dia? Apakah indera? Kan ada inderanya, indera pengecap, indera peraba. Siapa yang bisa jawab? Oke. Ya, kunci lagi suaranya. Coba Ervina, apa? Mata itu indera apa? Indra penglihat. Iya, penglihat. Ya, memang mata penglihat, tapi disebut istilah indera penglihat. Ingatlah itu. Baru semalam Bernard, lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang, oke? Jadi mata ini sangat penting, Bernard. Dijaga. Jangan terlalu dekat membaca, ya. Mata harus dijaga. Jangan nanti habis Zoom, dia pegang handphonenya, dia main game dekat-dekat gini. Kasih tahu nanti mama-mama ya, siapa yang suka main game, yang suka main handphone. Kalau nggak dikasih handphone nangis, lapor sama teachernya. Biar teacher kasih dia nilai bahasa Indonesia membaca merah. Kenapa merah? Sukanya membaca jarak dekat. Tidak mematuhi cara membaca yang baik. 30 cm jarak mata dan apa yang dibaca, ya. Jadi mata itu harus dijaga. Berikutnya, cara membaca yang salah. Ini nih teacher baca enak ya. Teacher aja yang baca biar cepat kita enak ya. Dapat merusak mata, ya kan? Tadi teacher udah bilang kalau dekat-dekat begini membaca handphone, nanti yang rusak matanya itu. Kenapa rusak? Ada radiasi di handphone, satu. Nah, kalau membacanya dekat-dekat begini, matanya bisa berkurang.
Maksudnya itu jarak pandangnya itu bisa terganggu ya. Mau handphone kek, mau buku, tidak boleh dekat. Ingat itu ya. Nanti kita masuk, kita praktek. Siapa yang membaca bukunya sampai menunduk begini, lalu dia menulis sampai menunduk begini, berarti dia tidak mengikuti cara membaca yang baik dan menulis ya nak ya. Jangan lagi dilakukan ya, nggak boleh. Cara membaca, sebentar. Siapa itu yang meribut tangan siapa itu nak? Ada suara-suara, nggak boleh nak ya, kunci tangannya itu. Oke, yang berikut lagi. Coba simak tangan siapa nak itu? Siapa yang buka ini? Joy, tutup nak. Kunci suaranya Joy. Coba simak sikap membaca yang baik di bawah ini. Tadi sudah kita lihat cara membaca yang baik. Gambar yang pertama. Muti duduk dengan benar nih. Muti duduk dengan benar ya. Kenapa dia dengan benar duduk? Tadi di video teacher udah tunjukin. Duduknya itu tegak. Kakinya lurus. Jarak pandang ke bukunya 30. Jadi duduknya benar si Muti ini. Si Muti enggak duduk begini, enggak duduk miring, dan lain-lain. Yang kedua, cara itu gambar yang benar. Lalu yang ini nak. Duduklah dengan sikap baik, punggung lurus. Nah, lurus punggungnya. Tadi gambarnya udah teacher tunjukin ya. Udah teacher tunjukin, nanti lari-lagi dia jaringan. Oke. Badan tidak membungkuk. Tadi kan teacher tunjukin kan yang membungkuk. Ah, tidak boleh. Kenapa? Teacher ulangi. Kalau anak-anak itu pertumbuhan, masih masa pertumbuhan. Sama seperti misalnya di rumahmu itu ada tunas-tunas yang kecil, pohon-pohon atau bunga-bunga. Kalau kalian ikat dia dari kecil, kalian bengkokkan, dia akan tumbuh menjadi bengkok. Begitu juga dengan punggung kalian. Lalu jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Nih, 30 cm ya. Ingat itu. Lalu bukalah bukumu. Membaca dari kiri ke kanan. Ya, membaca itu dari kiri ke kanan. Kalau teacher dari sini, teacher ini kiri ke kanan. Kenapa dari kiri ke kanan? Kalau orang Arab bacanya dari kanan ke kiri, ada yang terbalik membaca, tapi kita orang Indonesia dari kiri ke kanan. Ingat itu ya. Lalu membaca dari atas ke bawah. Bacanya itu dari atas dulu, mulai dari judulnya, judul ke sini. Jangan kamu membaca dari bawah dulu, naik ke atas, naik. Itu bukan membaca yang baik. Membaca yang baik selalu dari atas ya. Membaca yang baik itu selalu dari atas ke bawah. Berikutnya, kita hanya di sini, udah mau habis waktu, nggak apa-apa. Bacalah di tempat yang cukup cahaya. Tadi teacher udah tunjukin, lampu harus ada ketika membaca. Jangan di tempat yang gelap. Lama sekali. Ya. Terus, ayo peragakan posisi membaca yang baik. Ini tadi tugasnya teacher suruh. Buat dipoto aja, foto anak itu sedang membaca, duduknya seperti apa. Tadi sudah teacher buat di video. Seperti itulah di japri sama teacher. Itu saja fotonya yang dikirim. Ya, itu tugasnya hari ini. Ya, berikut. Kalau ini gampang. Ya, kita kerjakan aja sekarang. Beri tanda centang untuk sikap duduk yang benar. Beri tanda silang, yang ini nak halaman 55, halaman 55 ya. Lihat bukunya. Jadi, tanda silang ini tanda silang untuk sikap duduk yang salah. Coba kita lihat. Nah, praktek sekarang. Ini duduknya benar apa salah? Siapa yang tahu ini benar atau salah? Benar. Benar. Kasih tanda centang. Ini salah apa benar? Salah. Ya, langsung tulis. Ya, langsung tulis yuk. Lomba kita lomba.
Oh, ini salah. Oh, ini benar dikasih tanda centang. Sudah selesai. Sudah selesai. Ayo tunjukin di kamera udah selesai. Tunjukin. Mana bukunya? Teacher mau lihat. Sudah dicentang semua. Beatrice belum. Kunci suara Beatrice. Bernard mana? Nggak ada wajahnya. Immanuel belum. Cepat. Yang lain? Christian belum. Mana Christian? Januari belum. Halaman 55 Januari. Kasih tanda centang aja, Nak. Mana? Bella, kasih tunjuk buku. Mana dia? Oh, belum selesai ya? Hanya kasih centang aja, Nak. Oke? Sudah selesai semua? Oke, mantap. Sudah selesai. Lanjut. Ayo mencari tahu. Yang paling bawah ya, Nak ya. Ayo mencari tahu. Bertanyalah kepada orang tuamu. Kunci lagi suaranya Renan. Ya. Bertanya kepada orang tua. Jadi disuruh tanya orang tua. Apa akibat sikap duduk yang salah bagi kesehatan? Tadi teacher sudah jelaskan. Kalau duduknya salah, apa akibatnya untuk kesehatanmu ya? Cari tahu juga hal-hal berikut. Nomor 1, kapan kita harus duduk dengan sikap yang baik? Kapan? Siapa yang bisa jawab? Kapan kita harus duduk dengan sikap yang baik? Siapa yang bisa jawab? Waktu kapan ya kita harus duduknya baik? Setiap saat. Christian setiap saat. Yang lain? Waktu makan. Apa, Nak? Waktu makan boleh. Apa lagi? Ibadah. Iya boleh ibadah. Tapi sesuai pelajaran kita hari ini, Nak. Apa? Ayo. Kapan kita harus duduk dengan sikap? Belajar. Membaca. Tuliskan di situ. Membaca. Teacher. Sebentar ya, teacher tuliskan aja biar kalian bisa. Sebentar. Saat apa? Saat tuliskan di bukunya. Saat biarkan aja kita agak terlambat hari ini. Maaf tulisan teachernya kurang rapi, namanya aplikasi. Membaca. Ayo semua nulis. Udah? Nomor 1 ya, ini nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Bagian kunci suaranya sayang. Kunci lagi suaranya. Bagian tubuh apa yang akan sakit bila sikap duduk kita salah? Yang mana yang sakit kalau duduknya tadi miring? Siapa yang bisa jawab? Kasih jawabannya. Ayo. Apa? Punggung. Iya, pintar anak Tuhan Yesus. Punggung, tuliskanlah cepat-cepat. Lomba kita, tulisan teacher karena aplikasi. Tapi anak kelas 1 pasti jago semua tulis. Iya. Ini punggung. Halaman berapa, Jer? Halaman berapa? 55, Nak. 55 ya, sayang. Dari tadi teachernya bilang 5. Macam mana ini? 55. Udah teacher bikin di mana-mana dia. Oke. Punggung. Udah selesai? Teacher udah mau selesai loh, walaupun miring-miring ya, Nak ya. Harap maklum ini. Iya, punggung. Dan campur-campur hurufnya, ada besar, ada kecil karena aplikasi agak susah menggesernya. Oke. Yang ketiga, ayo cepat. Nomor 3. Apa manfaat bila kita duduk selalu dengan sikap yang baik? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa jawab? Apa sih manfaatnya kalau duduknya selalu baik begini? Sehat. Ya boleh, sehat. Apa lagi? Apa, Nak? Matanya menjadi matanya sehat. Ya benar. Apalagi yang sehat?
Yuk, tulis. Ini maaf ini tulisannya udah kayak. Tuhan baik. Oh, bukan itu, Nak. Kalau duduknya selalu, sikapnya selalu baik, matanya sehat, dan juga badan atau punggungnya pun sehat, Nak, ya. Oke, kunci lagi suaranya sayang. Nomor 4, terakhir. Ini mata atau punggung menjadi sehat. Nggak muat lagi tulis. Nggak apa-apa, Lena, ya. Satu saja. Apa bahayanya bila kita duduk dengan sikap duduk yang tidak baik? Siapa yang bisa jawab? 1 menit lagi, nanti dia mungkin mati sendiri, anak, ya. Nggak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa sih bahayanya kalau duduknya nggak baik? Apa, Nak? Nggak ada yang tahu. Tubuh tidak sehat. Iya, tubuh tidak sehat. Ya, bolehlah. Iya, matanya menjadi sakit. Punggungnya menjadi ya bertumbuh tidak baik. Oke, jawabannya adalah terganggu kesehatannya atau pertumbuhannya terganggu. Ya, matanya misalnya menjadi sakit. Atau buatkan aja lah sakit. Sakit atau